Saudara PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat ada lonjakan jumlah penumpang pada libur Isra Mi'raj 2024. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah penumpang yang turun di semua stasiun Daup 6 Yogyakarta. Dan untuk membahas tema tersebut, kami sudah tersambung dengan Manajer Humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Bapak Kris Piantoro. Selamat sore, Pak Kris. Selamat sore, Pak Kris. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Pak Kris, kami ingin mengetahui hari ini merupakan hari terakhir para pemudik ini untuk berlibur ya, katakan. Berarti ini sudah terjadi lonjakan arus balik, Pak Kris? Betul sekali, Mbak, bahwa di hari ini, Minggu tanggal 11 Februari, kami perkirakan merupakan puncak libur panjang kali ini. Data yang kami himpun dari siang tadi sudah 26.932 penumpang untuk penumpang yang akan bertolak dari Daup 6 Yogyakarta ini. Ya. Baik, Pak Kris, apakah angka tersebut mengalami kenaikan dibanding hari-hari sebelumnya, Pak? Oh, betul sekali. Mengalami kenaikan bila dibanding hari-hari sebelumnya. Tetapi bahwa pada kemarin, hari Sabtu tanggal 10, juga masih relatif tinggi. Dengan keberangkatan dari wilayah Daup 6 Yogyakarta ini sejumlah 28.683 penumpang yang berangkat dari wilayah Daup 6 Yogyakarta. Sebaliknya untuk penumpang yang turun sudah mengalami penurunan. Demikian. Ini berarti masa untuk menyambut Lebaran ini, Pak Kris, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini dari PT KAI Daup 6 Yogyakarta untuk bersiap? Untuk persiapan menjelang angkutan Lebaran tentu kami 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan semua unsur baik dari sarana dan prasarana termasuk juga sumber daya manusia yang ada di kami. Ya. Dan nanti ada juga dari Departemen Kementerian, maksud kami dari Kementerian Perhubungan. Baik. Tentu akan Pak Kris, melakukan kami potong Pak Kris sebelumnya. Ya, untuk Imlek ini Pak Kris, belum untuk ke Lebaran. Untuk Imlek dan juga Isra Mi'raj liburan ini yang kemudian kita juga ada cuti bersama. Untuk persiapannya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa diperkirakan nanti selesai penumpang ini kembali ke normal? Kalau untuk penumpang akan kembali normal tentunya setelah libur panjang ini. Ini sebetulnya merupakan weekend biasa, cuman ada tambahan di hari Kamis dan Jumat, maka kami sebut sebagai long weekend karena ada cuti bersama pula. Karena pada tanggal 4 minggu sebelumnya itu juga penumpang yang naik dari wilayah Daup 6 Yogyakarta cukup tinggi, sejumlah 22.442 penumpang. Itu weekend biasa. Kemudian karena ini long weekend, berturut-turut mulai dari tanggal 7, 8, 9 hingga 11 ini memang mengalami perubahan atau mengalami kenaikan volume penumpangnya, baik naik maupun dan turun. Tetapi polanya tentu saja pada awal liburan pada tanggal 8 itu tentu penumpang arahnya menuju ke Jogja, ke wilayah Jogja Daup 6. Karena pada berdatangan ini dari kota-kota yang lain. Kemudian akan balik lagi hari Minggu ini sekarang. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Kris, untuk keberangkatan dari Jogja sendiri rata-rata tujuannya kemana ini, Pak? Favoritnya? Memang kalau dari Jogja sendiri, kami pantau menurut data, itu menyebar. Ada yang ke Bandung, ke Jakarta, itu ke arah barat ya kami sebut. Kemudian ke arah timurnya Malang dan Surabaya. Itu juga hampir sama. Memang jumlah penumpangnya berimbang. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Kris, apakah ada kemungkinan kemarin kan tanggal 10 Februari ada kampanye secara bersamaan ya Meta ya? Apakah itu juga mempengaruhi jumlah penumpang, Pak Kris, yang menuju ke Jakarta dan juga Solo maupun Semarang, Pak Kris? Memang mohon maaf kalau dari kami untuk mengetahui itu apakah ada hubungannya dengan campaign atau tidak. Tidak, karena kami dalam hal ini fokus pada long weekend saja, karena ini merupakan libur panjang bersamaan dengan cuti bersama, demikian. Oke, tapi apakah ada lonjakan penumpang, Pak, ketika ke Jakarta maupun Solo dan juga Semarang? Pada tanggal 10, iya. Ya memang, karena ini merupakan long weekend. Jadi kami sudah bisa prediksi bahwa awal
long weekend tentu arahnya ke kami atau kita kedatangan tamu wilayah Daob 6 Yogyakarta, dan kemudian 2 hari terakhir long weekend akan berakhir yaitu Sabtu dan Minggu tentu akan berbalik arah. Itu sudah pola perjalanan bertransportasi di kereta api seperti itu. Baik, Pak Kris, ini kami mendapat informasi ada 25 kereta api, perjalanan kereta api yang kemudian dioperasikan. Berarti apakah ada penambahan jumlah gerbong atau penambahan jumlah kereta api, jadwal kereta api maksud saya? Untuk perjalanan kereta api, secara umum sebetulnya kita regulernya itu 24. Kemudian menjadi 25 dan terakhir ditambah lagi 26 mestinya sampai tanggal 8 itu ternyata dijalankan 26 kereta api atau 52 perjalanan kereta api PP pulang pergi baik dari arah ke Jakarta maupun ke arah Surabaya. Nah, untuk perjalanan ini juga seperti biasa juga bahwa PT Kereta Api memaksimalkan stamp formasi yang ada. Misal kalau weekday kami hanya pasang SF atau stamp formasinya cukup 8, tetapi kalau di long weekend ini kami maksimalkan hingga 10 rangkaian. Demikian. Baik, bagaimana dengan fasilitas ini Pak Kris? Kan sudah ada lonjakan penumpang, kemudian ada penambahan perjalanan kereta api, berarti banyak sekali penumpang yang kemudian menunggu atau juga ada di stasiun yang ada di PT KAI Daob 6 Yogyakarta. Ada fasilitasnya Pak? Kami mohon maaf sebelumnya juga bahwa tidak mungkin juga kami menyatakan semua itu baik sekali, karena PT Kereta Api apapun itu ruangan yang tersedia baik di stasiun Jogja apalagi Lempuyangan termasuk juga Solo yang wilayah kami, bila kedatangan tamu yang begitu banyak, kedatangan penumpang seperti ini memang tidak bisa maksimal dalam pelayanan mengingat ruang yang ada di stasiun juga terbatas. Tetapi apapun itu kami berusaha untuk membuat para pelanggan kereta api itu tetap terlayani dengan baik dengan fasilitas yang ada di stasiun. Demikian, Pak. Baik, Pak Kris, tadi disebutkan bahwa ada penambahan jumlah jadwal kereta api. Namun untuk masyarakat sendiri atau calon penumpang, sebenarnya apa saja yang harus diantisipasi oleh penumpang ketika adanya long weekend ini, Pak Kris? Untuk pelanggan kereta api, kami menghimbau dengan sangat bahwa tentunya di angkutan yang banyak, angkutan massal yang begitu banyak ini, angkutan kereta api, yang pertama perlu kami himbau untuk menentukan waktu perjalanan terlebih dahulu. Karena bila kita sudah menentukan waktu perjalanan, itu tentu akan tepat. Mengingat pembelian tiket pun sudah dibuka sedemikian rupa sebelum hari dijalankannya tersebut. Kemudian untuk perjalanan kami menghimbau juga bahwa tidak perlu membawa lagi barang bawaan yang begitu besar. Sudah ada peraturan di kami dan itu sudah lama bahwa maksimal yang diperbolehkan merupakan barang bawaan tangan hanya 20 kg dan pada dimensi 100 desimeter kubik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kris Briantoro yang telah hadir bersama kami untuk membahas perjalanan atau seputar pelayanan kereta api. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak.